ya Bapak Ibu sekalian sudah bersedia meluangkan waktunya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan, saya Fadli. Kali ini akan mencoba berbagi cerita, berbagi pengetahuan sedikit tentang anti korupsi. Jadi kan sudah sering dengar mungkin ya, sudah sering dengar. Sorry, ini ada macet-macet, nggak apa-apa. Jadi mungkin sudah sering dengar korupsi, pokoknya korupsi. Sudah sering dengar, tapi secara definisi, secara pengertian baru kali ini yang sebenarnya itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebenarnya banyak pengertian korupsi, cuma saya ambil dua aja. Itu penyelewengan penyalahgunaan negara, bisa perusahaan, organisasi, yayasan, kalau kita mungkin bisa di puskesmas untuk keuntungan pribadi atau golongan. Jadi kalau kita membantu golongan orang lain juga bagian dari korupsi. Kalau berhukum itu ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 yang sekarang sudah berubah menjadi tahun 2001 dengan nomor 20. Di situ dibilang tindak pidana korupsi itu tindakan dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang bersifat merugikan negara atau perekonomian negara. Memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain sama-sama itu kategorinya korupsi. Kita bantu orang, memperkaya diri orang lain juga itu korupsi. Penyebabnya apa? Ada dua faktor. Yang pertama itu internal, faktor dari dalam. Sifat serakah, tamak, rakus manusia, ini sudah manusiawi, sudah ada ini, pengen itu, pengen lagi, pengen lebih. Kemudian gaya hidup konsumtif ini yang nggak bisa kita elakkan pada saat ini. Banyak sudah punya Android, iPhone, sudah punya banyak, pengen punya tempat dan lain sebagainya. Itu salah bagian dari penyebabnya. Kemudian moral yang lemah. Kalau moral ini biasanya sih pendidikannya dari kecil ya. Dari kecil juga bisa jadi pengaruh lingkungan. Itu dari internal dan dalam diri. Dan eksternal, ada aspek sosial, itu budaya di masyarakat yang korupsi. Contoh, masyarakat kita ini hanya menghargai, mau mendengarkan orang kalau dia mungkin secara strata sosial lebih kaya atau lebih, pokoknya ada kelebihan. Jadi terutama di harta, kita mendengar omongan dia karena dia orang kaya, biasanya gitu. Jadi ada pengaruh eksternal yang membuat kita akhirnya enak juga jadi orang kaya yang bisa didengarin. Kemudian ada aspek politik, itu biasanya di pilkada yang terjadi. Karena kita mau jadi DPR, mau jadi bupati, wali kota, keluarin uang terlalu banyak, modalnya terlalu besar, sehingga setelah menjabat otomatis mulailah mencari-cari gimana lomba. Balik modal. Ini mah balik modal, suka-suka bisa lomba. Biasa ya. Kemudian aspek hukum, ini juga bisa menjadi penyebab banyak yang terjadi karena lemahnya penegakan hukum kita. Jadi memang gak ada pikiran kalau sudah banyak korupsinya di penjara pun bisa dibayar hotel kayak TV itu. Kemudian faktor eksternal berikutnya ekonomi. Ekonomi udah biasa ya, diantaranya mungkin tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup memenuhi kebutuhan. Tapi masalahnya tidak semua ekonomi rendah itu menjadi faktor penyebab korupsi. Orang kaya tidak bisa korupsi. Dan kemudian organisasi, biasanya organisasi ini berikan andil menjadi korupsi karena membuka peluang. Misal tidak ada teladan dari dan integritas dari pimpinan, kultur yang kurang memadai sistemnya. Ya contoh misalnya sama-sama tahu lah kita harusnya sekian, kok jadi kenapa itu? Karena ada perintah dari sana dari sini. Jadi sebenarnya kita bagian daripada orang korupsi secara tidak sadar. Kalau peraturan undang-undang ini hanya landasan-landasan hukum, terbentuknya KPK, terus yang terakhir tadi dipakai nomor 33 tahun 2019 tentang pidana korupsi. Ini yang sering digalakan, pidana korupsi. Jadi seluruh pelatihan sebenarnya kalau nanti ibu-ibu ikut pelatihan oleh kementerian, kalau nggak ada materi anti korupsi, sertifikatnya tidak diakui secara nasional. Jadi kabupaten pelatihan itu, coba lihat sekarang, misalnya kemarin Pak Masa PTM dan luar
kan? Jadi nggak keluar linknya, udah keluar materi. Tentang materi anti korupsinya, semua pelatihan yang dibuat nasional kalau tidak ada materi anti korupsinya tidak diakui. Jadi kalau pelatihan kita koordinasi atau apa itu nggak ada nilainya itu. Kalau sekarang ini 30 delik, nah delik itu maksudnya apa ya, bagian-bagian yang sudah sering terjadi, terutama di pegawai negeri, aparatur penegak hukum juga banyak. Ini ilmunya dari hasil penelitian KPK-nya. Jadi ada 30 delik tindak pidana korupsi yang sering terjadi di sekitar kita, dan ini sudah sering juga kita dengar beritanya di TV. Nah, ini yang kita sering tidak bisa membedakan yang mana suap, yang peras, yang mana gratifikasi, yang mana curang, betul. Kalau suap ya, ini terlalu kecil yang tulisannya. Memberi, menjanjikan sesuatu kepada ASN, penyelenggara, hakim. Misalnya gini, ada kegiatan tujuannya supaya bisa naik pangkat. Misalnya naik pangkat nih, supaya ini penilaiannya. Ini ya kalau ya, kalau nggak nanti kalau kalian itu bisa dinilai nggak mau naik pangkat, nggak mau teken, ada model gitu. Itu suap. Kemudian kalau gratifikasi, awalnya nggak ada kepentingan nih. Kalau gratifikasi nggak ada, misalnya kita di undangan ke mobil pejabat, kan awalnya nggak ada kepentingan. Tapi kita sebenarnya punya tujuan nanti. Kemarin saya pada datang ke rumah Bapak, ada pesta. Saya ngasih ini. Bapak ingat ada hadiah atau seperti itu? Oh ada, tolong dibantu Pak. Itu nanti ke depannya. Bedanya soal edukasi di situ. Kalau soal itu pasti langsung kelihatan ya kepentingannya. Kalau peras sudah jelas. Kalau peras ini biasanya bukan dari yang misalnya kayak tadi contohnya pangkat, bukan dari yang mau naik pangkat, tapi dari penilainya. Mau naik pangkat, kasih uang sekian. Kalau nggak saya teken. Itu peras. Biasa itu. Sudah mulai, makanya saya bilang sadar nggak sadar kita sudah mulai di situ. Kalau uang pelicin satu lagi bahasanya itu gabungan dari suap dan pemerasan. Jadi kalau sering suap pemerasan ini sering, kalau nanti ikut pelatihan atau ada kuis-kuis seputar anti korupsi, itu sering soal yang terjadi. Dikeluarkan soal-soalnya apa bedanya suap, pemerasan, gratifikasi, uang pelicin. Jadi kalau suap itu pengguna jasa aktif menawarkan imbalan. Jadi kalau saya yang punya kepentingan, saya mau naik pangkat, sayanya yang menawarkan. Ini ada sedikit Pak, betul ini. Habis itu baru lupa ini sono. Jadi bukan lupa uang yang keluar. Jadi yang punya kepentingan pengguna jasa. Kalau peras, petugas layanannya kayak saya bilang tadi, kalau saya dipenilai, maka saya yang menyatakan. Kalau mau naik pangkat, ada uang 500 sini, saya kasih naik pangkat misalnya. Kalau pelicin dua-dua. Kalau gratifikasi awalnya nggak ada kepentingan, terakhir jadi ada kepentingan. Ini upaya dalam korupsi KPK sekarang dari ketiga penindakan pencegahan pendidikan. Jadi yang sekarang ini bagian dari pencegahan dan pendidikan. Kalau penindakan tangkap tangan biasanya. Kemudian kalau merancang aksi ini tidak terlalu kalau kita mau operasi. Kemudian ini yang paling penting sebenarnya, integritas dan anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Kalau yang dinamakan orang berintegritas harus punya yang 9. Jadi kalau mengakunya orang berintegritas, kalau dia nggak jujur, dia nggak peduli, dia nggak mandiri, dia nggak disiplin, dia nggak tanggung jawab, dia nggak kerja keras, dia nggak sederhana dan nggak berani, yang sering yang kita lihat berani itu soal banyak yang berani, jujur ya, peduli ya, tapi beraninya hati aja. Sama juga dia nggak berintegritas. Terus ini juga yang sering terjadi kita, benturan kepentingan. Jadi antara kita dengan pimpinan, kita dengan teman, ini yang sering.
Contohnya kasusnya begini misalnya, dan saya sering juga ngalamin ini sebenarnya, terutama yang pimpinan. Maksudnya kalau resiko jadi PNS atau yang kontrak atau bakti ketika tidak dipatuhi perintah pimpinan, kalau yang kontrak mungkin diputus, kalau yang PNS dimutasi, dua itu undangnya ya. Kalau bandel-bandel, kadang-kadang kita tahu perintahnya salah. Tolong ini, baru tahu kita salah. Kita lawan, diberhentikan, dimutasi. Itu namanya benturan kepentingan. Dan saya kalau pribadi sudah alami banyak. Makanya kadang-kadang kalau lihat taruh saya di kantor ini terkena sana, karena begitulah modelnya. Benturan kepentingan. Ini sudah sering terjadi. Nah, kalau mau menanyakan apakah kita orang berintegritas, cukup dengan menjawab pertanyaan ini. Apakah saya memiliki nilai-nilai selaras dengan sikap anti korupsi? Apakah saya mampu menguraikan tindakan? Apakah saya mengakui pelanggaran? Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Saya ini pengetahuan dasar ya, pengetahuan dasar aja sebenarnya. Jadi kalau mau menjadi bagiannya, kalau KPK sih sebenarnya buka peluang sebesar-besarnya. Kalau bisa mudah-mudah ini pengen gabung-gabung, buka di websitenya, ikut iklan-iklannya, pelatihannya. Di Aceh sudah ada forumnya, karena kita di Aceh ini masuk benang merah, ya. Itulah katanya di luar. Jadi memang lagi digalak-galakan. Oke, ini aja ya yang bisa saya sampaikan saat ini. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Kalaupun tidak ada lagi kreativitas, mau didiskusikan atau mau diselesaikan, selesaikan. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Mudah-mudahan kita mulai belajar untuk minimal ke anak-anak. Kalau kita mungkin sudah berkarat, agak susah mengubah perilaku, minimal anak-anak. Karena saya pernah berdiskusi dengan salah satu hakim agung yang juga dari Aceh, orang Susuh tapi sudah meninggal. Pertanyaan saya satu, Indonesia bisa berubah nggak? Jawabannya tidak. Kacau itu kenapa? Karena kamu punya anak, kamu ajarin anak kamu sudah mulai korupsi. Contoh, masuk sekolah banyak, harusnya nggak baik, kamu gimana cara kita bayar? Kamu punya urusan pemerintahan, ada administrasi, gimana cara supaya cepat kamu bayar? Kecil-kecil aja, nggak usah punya buat operatornya aja. Kalau nggak kamu ngantri, kamu harus ngantri, biar cepat bayar. Itu makanya nggak bisa lupa dia juga. Mudah-mudahan pelan-pelan. Walaupun itu susah sebenarnya, karena nanti kalau kita sosok itu juga sok suci, sok bersih, ya kan? Padahal tapi sih. Ya, itu ya, terima kasih ibu-ibu, bapak-ibu saya jadi ya. Mudah-mudahan selain saya nanti ada lagi teman-teman yang bisa disuruh di belakang. Kalau untuk Aceh kita sudah ada forumnya ini, dan ada juga mantan pejabat kita Nagadaya yang bagian dari forum ini. Tapi sekarang dia ada pelaku tugasnya lagi Nagadaya. Ya, sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.